Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Latifah Ridho Febrianti, mahasiswa PLP UNS yang bertugas di SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali dengan guru pamong Bapak Agus Soleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-take over pembelajaran matematika peminatan kelas 11 dengan bahasan persamaan trigonometri. Kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai mensketsa grafik fungsi kosinus. Kalau pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai mensketsa grafik fungsi sinus. Kalau pertemuan kali ini, fungsinya kita ganti menjadi fungsi kosinus. Langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya hampir sama dengan mensketsa grafik fungsi sinus. Ada 7 langkah. Yang pertama, membuat tabel yang menghubungkan variabel X dan juga variabel Y. Yang kedua, ada menentukan variabel bebasnya. Kali ini variabel bebasnya kita pilih variabel X dengan satuan ukuran derajat atau radian. Ukuran derajat itu contohnya seperti 30 derajat, 45 derajat. Kalau radian contohnya adalah pi per 2, pi per 4, dan masih banyak lagi. Usahakan variabel X yang mengakibatkan variabel Y maksimum dan minimum ikut terpilih. Langkah ketiga, ada hitung nilai variabel Y masing-masing. Jadi setelah menentukan variabel X, kita dapat menentukan variabel Y masing-masing. Langkah keempat, ada gambar koordinat kartesius dengan sumbu X menggunakan satuan derajat radian. Jadi sumbu X-nya itu merupakan variabel X-nya. Pindahkan koordinat yang ada di tabel ke dalam koordinat kartesius. Jadi setelah kita menentukan titik X-nya, kita pindahkan dari tabel ke koordinat kartesius. Setelah kita pindahkan, hubungkan titik-titik koordinat yang sudah dibuat tadi sesuai dengan tabel ke dalam koordinat kartesius. Dan yang terakhir adalah sketsa grafik fungsi kosinus sudah jadi. Langsung saja perhatikan slide selanjutnya. Jadi di sini ada satu soal. Gambarlah grafik fungsi kosinus di mana Y sama dengan cos X. Sekarang kita akan menggambar gimana sih grafik fungsi kosinus dari Y sama dengan cos X itu. Langkah yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu membuat tabel yang menghubungkan variabel X dan juga variabel Y. Nah, di sini sudah dijadikan tabel. Variabel X-nya 0 derajat atau 0, 30 derajat atau pi per 6. Jadi teman-teman di sini bisa milih, bisa menggunakan satuan derajat saja, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Atau teman-teman bisa memilih menggunakan radian, pi per 6, pi per 4, pi per 3. Jadi bisa ditulis salah satu saja. Setelah menentukan nilai X, kita akan menghitung nilai Y. Karena Y di sini ditanya adalah cos X, maka kita akan menghitung nilai Y sama dengan cos X. X-nya sudah diketahui, misal X-nya 0. 0 derajat. Cos 0 nilainya adalah 1, maka Y nilainya adalah 1. Begitu pula dengan cos 30 derajat, nilainya adalah setengah akar 3, maka Y-nya nilainya adalah setengah akar 3. Begitu seterusnya sampai dengan 360 derajat atau 2pi. Setelah kita menentukan X dan mencari Y, maka diperoleh titik X, Y. Dari 0 derajat, 0 sampai dengan 360 derajat, negatif 1. Nah, setelah kita mencari atau menghitung tabel seperti yang ada di slide ini, kita tuangkan titik X, Y dari tabel ke dalam koordinat kartesius seperti slide selanjutnya. Nah, di sini ada koordinat kartesius, yang mana sumbu X-nya ini
yang mendatar ini merupakan variabel X. Jadi ada 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Dan dalam membuat titik-titik yang ada di koordinat kartesius ini, nilainya harus sama. Jadi jaraknya harus sama. Kalau misalnya ini jaraknya 0 ke 15 derajat, maka semuanya harus berjarak 15 derajat. Kalau misalnya dari 0 sampai 30, maka titik-titik selanjutnya harus berjarak 30 atau berjarak yang sama. Kemudian garis atau koordinat Y, garis yang lurus ini atau garis yang vertikal ini merupakan variabel Y-nya. Nilainya variabel Y yang ada di tabel tadi kan ada setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sampai 1. Ada pula min 1, min setengah, min setengah akar 2, min setengah akar 3, dan juga min 1. Setelah kita menggambar koordinat kartesius seperti yang ada di slide ini, kita akan menuangkan titik-titik yang sudah kita cari pada tabel. Nah, ini 90 derajat, tadi titik X, Y-nya kan 90 derajat, 0, maka dapat di sketsakan seperti ini. Nah, ini ada juga 60 derajat, setengah, 45 derajat, setengah akar 2, dapat disketsakan seperti ini. Nah, ini kita sketsa satu persatu di koordinat kartesius. Nah, setelah titik-titik ini semua kita tuangkan dalam koordinat kartesius, langkah selanjutnya adalah menghubungkan titik-titik itu menjadi sebuah grafik. Nah, seperti ini. Maka inilah grafik fungsi kosinus. Selanjutnya, perhatikan slide ini. Perhatikan kita sudah mencari bagaimana grafik fungsi kosinus. Sekarang kita akan membedah lagi apa saja yang ada di dalam grafik fungsi kosinus. Nah, di sini perhatikan garis merah itu. Garis merah merupakan nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang ada pada suatu grafik. Karena nilai yang tertingginya adalah 1, maka nilai maksimum dari grafik kosinus Y sama dengan cos X adalah 1. Nah, selanjutnya adalah nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah pada suatu grafik pada interval tertentu. Untuk Y sama dengan cos X, diperoleh nilai minimumnya adalah negatif 1. Selain itu, kita juga bisa menghitung amplitudo dari grafik tersebut. Amplitudo sendiri memiliki pengertian simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Dan amplitudo sendiri dapat dicari menggunakan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Karena nilai maksimum grafik adalah 1, dikurangi nilai minimumnya adalah negatif 1, dibagi 2, maka hasilnya adalah 1. Maka amplitudo dari grafik fungsi kosinus Y sama dengan cos X adalah 1. Selanjutnya, periode grafik kosinus adalah 360 derajat atau 2pi. Terdiri dari satu bukit atau satu lembah. Jadi satu bukit itu yang berada di atas sumbu X. Kalau lembah itu yang berada di grafik yang berada di sumbu Y. Jadi ini setengah bukit, ini satu lembah, ini setengah bukit. Setengah tambah setengah 1. Jadi grafik fungsi ini memiliki satu bukit dan juga satu lembah. Selanjutnya. Nah, kalau ini tadi kita sudah belajar tentang kosinus. Sekarang sama halnya dengan tangen. Langkahnya sama, ada 7, cuma diganti. Kalau tadi kita belajar sinus dan kosinus, sekarang kita akan belajar mengenai tangen. Langkah yang pertama
adalah membuat tabel yang menghubungkan variabel X dan juga variabel Y. Sama, dicari X-nya di data apa saja, Y-nya kemudian dihitung, Y-nya ada apa saja. Kemudian setelah kita ketemu X dan juga Y, maka kita dapat memperoleh titik X, Y. Seperti tabel. Jadi tabel itu gunanya adalah mempermudah kita dalam menggambar grafik fungsi. Nah, setelah kita tadi membuat tabel, langsung kita tuangkan ke dalam grafik. Perhatikan grafiknya ini berbeda dengan grafik fungsi sinus dan juga kosinus. Kalau grafik fungsi sinus dan juga kosinus, dia nyambung atau tidak ada yang terputus grafiknya. Kalau grafik fungsi tangen, dia ada garis vertikal putus-putus. Nah, ini menggambarkan nilai tak terdefinisi. Kita lihat tabel sebelumnya. Nilai 90 derajat itu Y-nya berapa? Y dari 90 derajat adalah tak terdefinisi, sehingga ketika dituangkan ke dalam koordinat kartesius menghasilkan garis vertikal yang putus-putus. Kalau 0 derajat pasangannya Y-nya adalah 0, 45 derajat pasangannya adalah 1. Nah, ketika ditarik garis, maka menghasilkan grafik fungsi tangen seperti ini. Jadi, grafik ini kalau misalnya ini diteruskan sampai ke atas terus, tidak akan berpotongan dengan grafik atau garis vertikal putus-putus ini. Ini juga kalau diteruskan ke bawah, dia tidak akan berpotongan dengan garis vertikal putus-putus ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan grafik fungsi kosinus Y sama dengan cos X. 1 memiliki nilai maksimum, yaitu nilainya adalah 1. Yang kedua nilai minimum. Nilai minimumnya diperoleh tadi negatif 1. Amplitudonya adalah 1 dengan periodenya 360 derajat. Satu periode grafik fungsi membentuk gelombang yang terdiri dari satu bukit dan juga satu lembah. Untuk sketsa grafik fungsi kosinus dapat diperhatikan seperti gambar yang ada di slide ini. Jadi dia mulainya dari atas ke bawah, kemudian ke atas. Kalau grafik fungsi sinus, dia mulainya dari titik 0,0. Kalau grafik fungsi tangen, dia di bagian 90 derajat ada garis vertikal yang putus-putus. Seperti itu pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa selalu ibadahnya dikuatkan, berdoanya jangan lupa, sinau juga ojo lali. Mungkin itu penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.